معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله وإلى أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفرائض وعيد المساكين الخطبتان رمضتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على المنبر فلن يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لقول ومن نظر فلا جمعة له أنصت واسمعوا وأطيعوا وطمئنكم الله أنصت واسمعوا وأطيعوا الله أنصت واسمعوا وأطيعوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Fa ya ma'syaral hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin
saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita. Selanjutnya, semoga salawat ma'asalam yang sempurna semoga dilimpah curahkan kepada Nabi yang agung, baginda Rasul, paduka yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya serta kita sekalian selaku umatnya. Kemudian kewajiban khatib adalah mengajak, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari Jumat ini kita berada dan di tahun yang baru, berada di tahun baru 2026 Miladiah. Semoga di tahun 2026 ini kita selamat dan dijauhkan dari musibah lahir maupun batin, sehat walafiat, panjang umur dan sukses dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Juga hadirnya berbahagia pada hari Jumat ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada bulan Rajab itulah ada suatu peristiwa besar dan luar biasa, peristiwa spektakuler yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Hadirin, pada surat di atas menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjalanan malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian naik menuju langit ketujuh, ke Rafraf, ke Mustawan, dan ke Sidratul Muntaha. Dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat wajib yang 5 waktu. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin, mi'rajnya orang yang beriman, yaitu sebuah perjalanan spiritual atau kenaikan rohani bagi seorang muslim untuk menghadap dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj, di mana salat menjadi hadiah, di mana salat adalah menjadi hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkendaraan buruk yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, beliau didampingi 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Di setiap tempat yang dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
senantiasa beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu ketika di negeri Thayyibah, Madinah, negeri tempat tempat pohon Nabi Musa alaihissalam, di Bukit Tursina, Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, lalu di makam Siti Masitoh, juru sisir putri Fir'aun. Seterusnya perjalanan Nabi SAW, tibalah di suatu tempat. Nabi SAW melihat di mana banyak manusia-manusia yang kepalanya dengan batu besar sehingga berlumuran darah dan pecah-pecah, baik kembali sebagaimana semula, lalu dipukuli lagi, begitu seterusnya. Nabi bertanya, siapa mereka itu ya Jibril? Mereka itu adalah manusia-manusia yang berat melakukan sembahyang fardu. Dalam perjalanan itu Nabi melihat pula batang kayu yang melintang di tengah jalan. Siapa yang lewat terkaitlah bajunya, dan apa saja yang lalu ke situ mesti terkait. Nabi bertanya, ini apa pula artinya ya Jibril? Ini adalah perumpamaan orang-orang dari umatmu kelak yang nongkrong di pinggir jalan, yang suka mengganggu yang lewat atau menyambut. Kemudian dilihatnya pula orang yang sedang timbul tenggelam, berenang-renang di lautan darah dan dilempari batu. Nabi bertanya, apa itu ya Jibril? Itu adalah perumpamaan orang pemakan riba atau lintah darah. Dan dilihatnya lagi orang yang sedang mengikat seberkas kayu, sudah tidak terduga ia mengangkatnya, tetapi ditambahnya pula. Nabi bertanya, ini perumpamaan apa pula ya Jibril? Orang itu daripada umatmu juga. Dia banyak menerima amanah-amanah dari orang lain. Satu pun belum ada yang dapat dilaksanakan, tetapi ia masih terus menerima juga itu amanah. Ada lagi manusia-manusia yang sedang digunting lidahnya dengan gunting-gunting besar dari besi. Setiap digunting tumbuh lagi seperti semula dan digunting lagi. Nabi bertanya, siapa mereka itu sebenarnya ya Jibril? Itulah gembong-gembong pidato umatmu yang hanya bisa berkata tetapi tidak mau berbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 1-2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kamu mengatakan sesuatu apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian satu perumpamaan lagi dilihat Nabi dalam perjalanan itu. Ada sekelompok manusia yang sedang mencakar-cakar mukanya dan dadanya dengan kuku tajam dari tembaga. Nabi bertanya, siapa pula gerangan mereka itu ya Jibril? Mereka itu yang suka makan daging sesamanya. Suka makan daging sesamanya, artinya yang suka mengumpat dan ngomongkan orang lain. Ghibah namanya. Demikianlah hadirin yang berbahagia,
perumpamaan yang dilihat Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan menuju Masjidil Aqsa yang sebagian kami sampaikan. Semoga menjadikan peringatan bagi kita untuk hati-hati dalam hidup kita ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hajjul maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa li dzikrillahi ajal wa akbar.